justru buku itu akan menjadi barang bukti baru bahwa benar mereka sudah menuduh ijazah Joko Widodo itu memang palsu, sahabat semua. Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Pembahasan kita kali ini masih seputar kasus ijazah Joko Widodo, sahabat semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa minggu kemarin, Roy Suryo CS, termasuk Dr. Rismond dan Dr. Tifa, itu sudah dipanggil kembali oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun, mereka menyatakan tidak dapat menghadiri panggilan tersebut dengan alasan mempersiapkan diri untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang sudah berlalu, sahabat semua. Namun ternyata apa yang berkembang dalam pemberitaan media massa yang kita ikuti, ternyata Roy Suryo CS, yaitu termasuk Dr. Tifa dan Rismond Sianipar, itu mengaku telah menerbitkan sebuah buku tentang penelitian mereka terkait dengan ijazah Joko Widodo, sahabat semua. Nah, hal ini menurut saya adalah aneh sekali. Kenapa demikian, sahabat semua? Status mereka sedang berada di ujung tanduk. Seharusnya yang mereka lakukan adalah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk mencari saksi, untuk mempersiapkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Tapi menurut saya, tindakan-tindakan yang mereka lakukan sangat kontraproduktif dengan apa-apa yang harus mereka persiapkan sebagai seorang terlapor dalam sebuah tindak pidana. Antara lain misalnya dengan menolak untuk menghadiri panggilan dari penyidik, itu sebetulnya sangat merugikan kepada mereka sendiri. Kenapa? Karena panggilan yang belum ada status mereka sebagai tersangka, masih sebagai terlapor, itu sangat berpotensi bagi mereka untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan seluas-luasnya apa yang sebetulnya mereka lakukan, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Tapi anehnya justru mereka malah menghindar untuk memenuhi panggilan dari aparat kepolisian, sahabat semua. Nah, yang kedua, dengan tindakan mereka menerbitkan buku yang sebetulnya kalau dugaan saya, jangan-jangan justru buku itu akan menjadi barang bukti baru bahwa benar mereka sudah menuduh ijazah Joko Widodo itu memang palsu, sahabat semua. Nah, jadi buku akan bisa menjadi barang bukti baru bagi aparat kepolisian. Nah, ini kan benar. Mereka mungkin menuliskan di dalam buku tersebut apa-apa yang mereka lakukan, apa hasilnya, sampai mereka sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ijazah Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, baik ijazahnya yang dari SMA maupun ijazah dari UGM, itu adalah ijazah palsu, sahabat semua. Nah, kalau ini yang terjadi, artinya justru Roy Suryo CS memberi peluru kepada aparat kepolisian atau memberi bahan bakar kepada pelapor-pelapor mereka yang selama ini sangat berkeyakinan mereka sudah melakukan tindak pidana, yaitu berupa pencemaran nama baik, penghasutan, dan juga tindakan menyebarkan kabar bohong, baik melalui media televisi maupun media elektronik atau
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE, sahabat semua. Nah, jadi inilah hal-hal yang sangat kontraproduktif yang mereka lakukan menurut saya. Padahal yang paling berbahaya sekali, kalaulah mereka akan betul dipanggil dalam minggu ini, saya khawatir sahabat semua. Penyidik sudah menyiapkan segala sesuatunya, sudah menyiapkan penetapan untuk mereka sebagai tersangka, dan kekhawatiran saya, setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka, maka kemudian kepolisian atau penyidik Polda Metro Jaya juga akan menetapkan perintah penahanan terhadap mereka, sahabat semua. Kenapa demikian? Ya, karena memang baik syarat objektif maupun syarat subjektif itu terpenuhi dalam pasal-pasal yang digunakan untuk membidik mereka sebagai pelaku tindak pidana, sahabat semua. Dalam pembahasan atau video sebelumnya saya pernah juga uraikan bahwa ada pasal-pasal yang terutama diatur dalam Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya itu adalah di atas 5 tahun. Sehingga secara objektif penyidik memiliki dasar untuk melakukan penahanan terhadap siapapun apabila sudah ditetapkan sebagai tersangka, sahabat semua. Nah, syarat subjektif. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan syarat subjektif. Syarat subjektif ini adalah menjadi murni otoritasnya atau menjadi subjektivitas dari penyidik. Penyidik bisa meyakini misalnya bahwa si tersangka akan melarikan diri, si tersangka akan menghilangkan barang bukti, si tersangka akan mengulangi kembali perbuatannya. Nah, sebetulnya indikasi-indikasi bahwa si tersangka atau si terlapor akan mengulangi kembali perbuatannya sudah kita lihat, sahabat semua. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ya ini sangat kontraproduktif dengan apa yang seharusnya mereka persiapkan, karena posisi mereka sedang di ujung tanduk, sahabat semua. Nah, saya tidak tahu kenapa para lawyer yang mendampingi mereka justru tidak memberikan advice hukum yang lebih baik ya menurut saya, agar misalnya Roy Suryo CS tidak selalu kemudian melihat apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai segala sesuatu yang tidak berdasar. Seharusnya tugas mereka sekarang adalah mencari bukti, mencari saksi, mempersiapkan keterangan ahli untuk mengcounter seluruh tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh mantan Presiden Joko Widodo maupun oleh pelapor-pelapor yang lainnya. Namun sayangnya itu tidak mereka lakukan, sahabat semua. Dan ancaman sebagai tersangka dan ancaman sebagai pihak si tersangka yang akan ditahan itu sebenarnya besar sekali. Nah, sahabat semua, coba kita ikuti saja bagaimana perkembangan dari kasus ini. Terima kasih sudah menyaksikan catatan hukum. Kita jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.